Siti. Di sini kami akan mempresentasikan perencanaan pembuatan PT. PT yang akan kami buat itu PT Ayam Bakar Lezat. Perkenalkan, nama saya Yul Bukhari. Saya Arif Sudetri dan saya Zahwa Aulia Ramadhani. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari perusahaan yang akan kami buat adalah meningkatnya permintaan masyarakat terhadap makanan cepat saji dan sehat yang ada di Indonesia. Data dari Kemenkucraft menunjukkan bahwa industri kuliner meningkat setiap 10% per tahun, dengan ayam bakar sebagai makanan favorit mereka. Kami melihat peluang di pasar urban seperti Jakarta, di mana orang-orang sibuk dan membutuhkan alternatif cepat dan bergizi. Selain itu, pandemi telah mendorong konsep take away dan delivery yang akan kami manfaatkan. Dan rencananya perusahaan yang akan kami buat adalah PT Ayam Bakar Lezat, sebuah badan usaha berbentuk perestoran terbatas atau PT yang bergerak di bidang food and beverage atau FWB atau kuliner, khususnya restoran ayam bakar dengan konsep makanan sehat dan modern. Langkah-langkah untuk membuat PT adalah yang pertama, persiapkan akta pendirian dari notaris yang mencakup nama PT, alamat, modal dasar, dan susunan pengurus. Yang kedua adalah daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan badan hukum. Dan yang ketiga, ajukan NPWP atau nomor pokok wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat adalah daftarkan ke Kemenkumham untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB melalui OSS atau online single submission. Yang kelima dan yang terakhir adalah buka rekening bank atas nama PT dan siapkan struktur organisasi. Proses ini memerlukan biaya sekitar 5-10 juta rupiah dan waktu sekitar 1-2 bulan tergantung kelengkapan dokumennya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat saya, yaitu Zahwa. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi usaha, tapi saya akan menjelaskan visinya terlebih dahulu. Visi usaha itu menjadi pionir kuliner ayam bakar yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga menghadirkan pengalaman hangat, penuh cerita, dan rasa yang melekat di hati setiap pelanggan di seluruh Nusantara. Selanjutnya, misi usaha. Yang pertama itu menyediakan ayam bakar berkualitas tinggi dengan bahan segar dan resep yang unik. Yang kedua, mendorong gaya hidup sehat dengan menu rendah kalori. Yang ketiga, berkontribusi pada perekonomian lokal dengan memperkerjakan tenaga kerja muda. Yang keempat, mengutamakan kepuasan pelanggan melalui layanan cepat dan harga yang terjangkau. Jadi, di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Di sini yang pertama itu ada direktur utama atau CEO yang dikelola oleh Yulio. Tugasnya itu bertanggung jawab atas keputusan strategis, pengawasan operasional, dan pengembangan bisnis. Yang kedua itu ada direktur operasional yang dikelola oleh Zahwa. Tugasnya itu mengelola produksi, inventaris, dan kualitas makanan. Yang ketiga, ada direktur keuangan yang dikelola oleh Aya, menangani anggaran laporan keuangan dan pembelian modal. Selanjutnya, ada direktur pemasaran yang dikelola oleh si A. Tugasnya itu mengurus promosi branding dan interaksi pelanggan. Nah, di sini tuh ada tugas spesifik masing-masing anggotanya. Yang pertama itu sebagai CEO atau direktur utama. Ia akan memimpin rapat tim, memilih lokasi restoran, dan memastikan keputusan hukum PT. Yang kedua itu ada direktur operasional. Ia akan merancang menu,
melatih staf dapur, dan mengontrol stok bahan baku. Yang ketiga, ada direktur keuangan. Ia akan menghitung modal, omset, keuntungan harian, serta membuat laporan bulanan. Yang terakhir, ada direktur pemasaran. Ia akan mendesain logo, membuat konten media sosial, dan menjalankan kampanye promosi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayah Sumidayatri. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai detail operasional usaha kuliner. Nah, nama usaha kuliner kami itu adalah Ayam Bakar Lazat. Dengan logo yang ada pada slide PPT ini, di sini itu ada gambar ayam bakarnya ya, dan ada warna merah, orange, kekuningan itu melambangkan kelezatan dan keceriaan. Nah, lokasi utama kami itu berada di Jakarta Pusat, dekat stasiun MRT, dengan rencana mau ekspansi ke cabang lain. Nah, restoran kami itu mulai beroperasi dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam setiap harinya, dan 24 jam untuk delivery via aplikasi. Modal awal yang kami keluarkan itu sekitar 500 juta, yang digunakan untuk menyewa tempat, membeli peralatan, membeli bahan baku, dan promosi. Jadi, omset yang kami terima perharinya itu sekitar 10 jutaan dengan target 200 hingga 300 pelanggan dengan harga 30.000 hingga 50.000. Kemudian adalah keuntungan. Nah, keuntungan yang kami terima perharinya itu 2 juta rupiah. Dari omset yang kami terima perharinya sebesar 10 juta, itu dikurangi dengan biaya gaji sebesar 3 juta, membeli bahan 4 juta, dan utilitas lainnya sebesar 1 juta. Jadi total keuntungan bersihnya yang kami terima perharinya itu 2 juta. Dan lama modal yang akan kembali atau yang akan kami terima itu selama 280 hari atau sama dengan 8 bulan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai perencanaan pembuatan PT di bidang F&B. Dalam presentasi mengenai perencanaan PT Ayam Bakar Lazat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.